Hello everyone, welcome back to Newbie English Class. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang part of speech, yaitu pembagian kelas kata dalam bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang conjunction, adverb, dan juga preposition. Okay, so without further ado, let's begin our class. Oke, conjunction adalah kata hubung. Yang pertama ada ordinatif, untuk menghubungkan hal yang setara. Ada dua, ordinatif itu ada dua, koordinatif dan juga korelatif. Untuk koordinatif, ada for, yang berarti karena, and, dan, nor, tidak keduanya, but, tetapi, dengan syarat positif dengan negatif atau sebaliknya, or, atau, yet, tetapi, dengan syarat setara positif dengan positif atau negatif dengan negatif. So, jadi. Contohnya, she was crying for her mother was seriously ill. And she was crying because her mother was seriously ill. Penggunaan because memperkenalkan anak kalimat yang memberikan alasan mengapa dia menangis. Sebaliknya, for digunakan sebagai kata penghubung koordinatif untuk menekankan bahwa kedua informasi tersebut sama pentingnya. Dia menangis dan ibunya sakit parah. Pada nomor 2, versi because, dia menangis yang ditekankan sangat penting atau was seriously ill. Dan alasan mengapa kemudian ditambahkan. Yet and but, keduanya bisa digunakan sebagai kata hubung. Kemudian, korelatif. Both and, syaratnya keduanya tercapai. Subjek berbentuk jamak, contohnya, both James and Stephen love her. Yang kedua, not only, but also. Syaratnya keduanya tercapai. Verb ikut subjek terakhir. Contohnya, not only Jake, but also Tom likes football. Yang ketiga, either, or. Syaratnya salah satu tercapai. Verb ikut subjek terakhir. Contohnya, either Ben or Keria reads newspaper. Yang keempat, neither nor. Syaratnya keduanya tidak tercapai. Verb ikut subjek terakhir. Contohnya, neither Faker nor Doran writes comic. Kemudian yang kedua ada subordinatif. Semua conjunction kecuali yang ada di ordinatif. Jadi, selain fanboys tadi, masuk ke subordinatif. Seperti if, when, who, which, while, after, before, because. Contohnya, when I need you, you're always there. Oke, materi selanjutnya, adverb. Kata yang digunakan untuk menjelaskan adjektif, verb, adverb, sentence, atau afas. Yang pertama, place, atau keterangan tempat. Contohnya, here, there, in office. Yang kedua, time, keterangan waktu. Contohnya, now, yesterday, tomorrow, still, on Sunday. Yang ketiga, negation atau larangan. Contohnya, not, no. Yang keempat, degree, yaitu tingkatan. Contohnya, very, to, so, enough, rather. Yang kelima adalah manner, yaitu cara melakukan sesuatu. Contohnya, fast, well, slowly, carefully. Seperti contoh, she rides motorcycle slowly. Yang keenam, frekuensi atau keseringan. Contohnya, always, often, never, seldom.
Next material, preposition atau kata depan. Yang pertama ada free preposition. Free preposition ada dua, single word atau satu kata. Contohnya in, on, at, after, before. Yang kedua complex word, lebih dari satu kata. Contohnya because of, in front of, due to. Nah, preposition in, on, at. Perhatikan segitiga terbalik yang ada di layar kalian. In, on, at. Jadi, in itu untuk yang general atau umum dan bigger than on and at. Contohnya di location and time. Contohnya country, city, neighborhood. Contohnya in England, in London, in Chinatown. Kemudian kalau di waktu, contohnya ada centuries, decade, years, months, weeks, seperti in the 80s, in July, in 2 weeks. Kemudian on, kalau on itu more specific dan smaller than in. Contohnya streets, avenues, days, weekend. Seperti contoh on Oxford Street, on the corner, on my birthday, on Friday, on the weekend. Dan yang terakhir, at itu very specific dan smallest. Jadi yang paling kecil dari in, on itu at. Contohnya the address, specific location, dan juga hours. Seperti contoh at the store, at 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m. Nah, yang kedua, bound preposition, yaitu kata depan yang tidak bisa berdiri sendiri atau terikat dengan kata sebelumnya. Ada 3 macam bound preposition, yaitu yang pertama, adjective preposition. Contohnya, sick of, sick to, jealous of, afraid of. Yang kedua, noun preposition. Contohnya, method of, art of, demand for. Dan yang terakhir ada verb preposition. Contohnya, give up, believe in, go on, keep on, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke exercise atau latihan. Ada 10 soal, dijawab dengan menggunakan in, on, atau at. Nanti setelah 5 menit selesai, kita akan bahas. Selamat mengerjakan!
Oke, time's up. Kita bahas ya. Dimulai dari nomor 1. Jawabannya adalah in the street. Karena the street itu general dan belum spesifik. Makanya menggunakan in. Number 2. Home. Jawabannya adalah at home. Karena home itu udah very specific. Number 3. On the right. The right itu masuk ke direction. Direction itu menggunakan on, tapi belum very specific, jadi menggunakan on the right. Number 4, jawabannya in a hurry. A hurry itu adalah situation. Situation itu menggunakan in, jadi jawabannya adalah in a hurry. Number 5, in groups of 5. Menggunakan in karena untuk grup kategori itu prepositionnya adalah in. Jadi jawabannya adalah in groups of 5. Number 6, on my birthday. Jadi jawabannya menggunakan on. Di slide yang ada segitiga terbalik itu udah ada. Kalau my birthday itu menggunakan on. Jadi jawabannya on my birthday. Karena day itu udah spesifik, tapi belum very specific. Number 7, jawabannya adalah on foot. Foot itu spesifik, tapi belum very specific. Jadi jawabannya on foot. Number 8, jawabannya adalah on the river Thames. Menggunakan on. The river Thames itu udah spesifik, tapi not very specific. Jadi menggunakan on the river Thames. Number 9, jawabannya adalah at once. Ini udah very specific, menggunakan at once. Number 10, jawabannya adalah at work. Kalau nomor 10 itu, misal, kayak I need my friends at hospital. Jawabannya at hospital, bukan in hospital, karena kalau untuk melakukan sesuatu, kemudian atau tujuannya, itu menggunakan at. Jadi jawabannya at work. Okay, that's all for today. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. If you have any question, tulis aja di kolom komentar ya. See you. Have a nice day. Thank you everyone.